Wajah teman kecilku penuh kebencian menatapku. Kedua tangannya mencengkeram erat selimut melindungi dada. Detik berikutnya, kepalan kecilnya yang memutih karena digenggam menghantam wajahku dengan keras. Di bawah kontrak, tersembunyi perasaan mendalam 10 tahun kekiang. Aku menganggapmu teman terbaik. Kau malah ingin aku melahirkan anak untukmu. Teriakannya merobek udara. Mulutnya dipenuhi rasa penghinaan dan kemarahan yang luar biasa. Kepalan dengan kekuatan putus asa menghantam keras pipi kiriku. Wajah dan mataku langsung menoleh keras. Di mulut langsung bergolak. Muncul rasa karat yang pekat. Rasa terbakar di pipi menyebar melalui saraf. Tapi sudut bibir tak terkendali terangkat. Membentuk kepuasan yang hampir membuta. Aku tersenyum. Semua kekacauan ini bermula 3 jam lalu di kafe. Kekiang duduk di hadapanku. Punggungnya tegang lurus, tapi hampir membuatku terpukul melihat ujung jarinya yang memutih karena mencukur. Membentuk beberapa lipatan dalam Kekiang. Pinjamkan aku 1 juta. Boleh? Suaranya lemah seperti lilin di angin. Terputus-putus. Perusahaan ayahku bangkrut. Tak bisa bayar utang rentenir. Separuh kalimat terakhir tak terucap. Bahu gemetar tak terkendali. Seperti alang-alang diterpa angin kencang. Rapuh dan mudah patah. Aku memandangnya. Hati seperti diremas tangan tak kasat mata. Hampir tak bisa bernapas. Ini pertama kalinya aku melihatnya yang biasanya begitu keras kepala menyerah dengan nada seperti ini. Pertama kali di hadapanku melepaskan semua zirah. Memperlihatkan sisi rapuh yang memilukan ini. Bulu mata yang biasanya bisa memantulkan cahaya bintang, sekarang tertutup abu tebal, suram tanpa setitik cahaya. Seperti malam yang sepenuhnya tertutup awan, melodi piano lembut mengalir di kafe. Justru membuat suasana meja kami semakin beku. Bahkan udara terasa berat menekan hati, sakit hati. Seperti air pasang menenggelamkanku. Aku hampir tak tahan menahan dorongan hati. Ingin menepuk kartu ban di meja. Bilang padanya, jangan 1 juta. Bahkan 10 juta pun. Saya juga bisa langsung mencairkannya. Tapi saya tidak bisa. Saya terlalu memahami Suan. Harga dirinya lebih tinggi dari gunung dan lebih berat dari nyawa. Jika saya dengan mudah memberinya uang saat ini, uang ini tidak akan lagi menjadi uang penyelamat. Hanya akan menjadi jerami yang menghancurkannya. Sakit di antara kami. Menjadi jurang yang tak bisa diseberangi selamanya. Dia akan seumur hidup membawa belenggu hutang padaku. Berkecil hati menghindariku. Persahabatan 10 tahun kami hanya akan menjadi sia-sia belaka. Saya telah menunggunya selama 10 tahun. Dari remaja yang polos dan lugu, sampai menjadi sosok yang mandiri. Bukan untuk akhir seperti ini. Saya mengangkat kopi di atas meja, menyesapnya perlahan, sengaja menekan rasa sakit di mata, dengan nada pura-pura santai, bahkan dicampur dengan sedikit kesembronoan yang disengaja. 1 juta. Suan, apa kamu pikir rumahku adalah ban? Ini bukan jumlah kecil. Atas dasar apa aku meminjamkannya padamu? Dia mendongak tiba-tiba. Sisa harapan terakhir di matanya langsung padam. Bibirnya bergetar. Suaranya terbungkus dengan isakan yang tak bisa disembunyikan. Saya tahu, tapi saya benar-benar sudah kehabisan akal. Saya berikan dia 10 tahun. Saya pasti akan pinjamkan kamu. Saya sekarang adalah bagaimana saya sialan. Dengan tangan disilangkan di dada, saya menatapnya dengan tatapan dingin. Sengaja melemparkan pertanyaan paling tajam. Sekarang kamu sudah berhenti kerja? Tidak ada penghasilan? Tidak ada tabungan. Hanya dengan kata-kata kosong bilang mau bayar hutang. Tunggu 10 atau 20 tahun. Kata-kataku seperti pisau tajam yang dibekukan. Kata demi kata menusuk keras di hatinya. Wajahnya berangsur-angsur memucat. Urat darah menjadi pucat seperti kertas. Bahkan bibirnya membiru. Seluruh tubuhnya terpaku di tempat. Tenggorokannya seperti tersumbat sesuatu. Satu kata pun tidak bisa diucapkan. Tangannya menggenggam ujung baju. Buku jari menggenggam sampai memutih. Hampir merobek kain itu. Sial? Dalam hati saya mengutuk diri sendiri dengan keras. Apakah saya terlalu kejam? Melihat keputusasaan yang bergolak di matanya. Aku benar-benar ingin menampar diriku sendiri 2 kali tapi tidak bisa. Kekiang bertahan sebentar lagi. Ini adalah satu-satunya cara yang sah. Untuk menahannya, membantunya, kesempatan ini tidak boleh gagal di ujung tanduk. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak di hatiku. Tubuh sedikit condong ke depan, pandangan terkunci erat. Matanya, kata demi kata kulemparkan dengan jelas dan tegas usulan yang telah kurencanakan semalaman hampir gila itu. Bukan tidak ada cara lain. Matanya seketika menyala sedikit cahaya, seperti orang tenggelam meraih pelampung terakhir. Dia bertanya dengan penuh ketergesaan. Suaranya membawa getaran yang tak mudah terdeteksi. Apa caranya? Asal bisa menyelamatkan ayahku. Aku rela melakukan apapun untuk anak yang kulahirkan. Aku berhenti sejenak melihat ekspresi kagetnya seketika. Lalu melanjutkan, setelah anak lahir, utang ayahnya 1 juta dilunasi. Selain itu, aku akan memberimu 1 juta lagi sebagai biaya pemulihan tubuh dan kompensasi kerugian mental. Waktu seolah berhenti di saat ini suara musik di kafe. Obrolan meja sebelah seperti air pasang yang surut perlahan. Duniaku hanya menyisakan matanya yang penuh emosi. Dari terkejut, kaget, sulit percaya, hingga akhirnya ditelan habis oleh rasa hina dan amarah yang membanjiri. Bahkan cahaya di matanya pun padam. Lalu terjadilah adegan pembuka itu. Pukulan tinju di wajahku. Sangat keras, tamu di sekitar melirik. Berbisik-bisik, kepalaku terpukul sampai miring. Rasa besi di mulut semakin kuat. Sensasi terbakar di pipi semakin hebat. Tapi aku malah tersenyum semakin puas. Karena aku tahu dengan jelas, sejak saat ini, di dunia Suan, aku Hikiang bukan lagi hanya teman baiknya.
Aku akhirnya memecahkan belenggu 10 tahun di antara kami, bahkan dengan cara yang begitu konyol. Suan setelah memukul seperti kelinci yang ketakutan, sampai-sampai lupa membawa tasnya sendiri. Terburu-buru keluar dari kafe dengan tersandung-sandung. Aku duduk di tempatku dengan ujung lidah menekan lembut sudut bibir yang terluka, menarik napas tajam. Gadis ini benar-benar keras tangannya, tapi aku tidak marah, justru merasa lega dia lari. Itu artinya dia goyah, artinya usulanku bukan tidak mungkin sama sekali. Dengan santai aku membayar tagihan, mengambil tas yang dia tinggalkan, mengemudi pulang, baru saja membuka pintu. Ponsel berdering, itu adalah bos khususku Hizu. Nona Su, debt collector dari pihak ayah sudah mulai bergerak. Tapi kemungkinan besar mereka akan segera menemukan Nona Su secara pribadi. Apakah Anda ingin mengatur sebelumnya? Tidak usah peduli. Aku menutup telepon, mengeluarkan betadine dan kapas dari kotak P3K, berdiri di depan cermin mengobati lukaku sendiri. Pria di cermin itu pipi kirinya bengkak tinggi, sudut bibirnya masih mengeluarkan darah tipis, agak lucu, dan terlihat agak compang-camping. Tapi penampilan seperti inilah yang kuinginkan, dapat membuat Suan merasa lebih bersalah, perhitunganku akan lebih aman. Aku menunggu 2 jam, memperkirakan Suan sudah mulai tenang. Seharusnya sudah tersiram air dingin kenyataan sampai meresap. Aku mengambil ponsel dan menghubungi nomornya. Dering terdengar berulang kali. Tepat ketika kupikir dia tidak akan menjawab, telepon akhirnya tersambung. Di sana sunyi senyap, hanya bisa mendengar napasnya yang tertahan dengan suara sengau yang kental. Tidak perlu ditebak, pasti dia sudah menangis lagi. Aku membersihkan tenggorokan, sengaja merendahkan suara, berpura-pura, dengan nada lemah dan sedih. Dengan sedikit nada merajuk. Suan, kamu sudah tamat. Gigiku goyah karena pukulanmu. Wajahku juga rusak. Kontrak bernilai puluhan juta besok tidak bisa dinegosiasikan. Kamu harus ganti rugi biaya keterlambatan kerja. Yang paling penting adalah hatiku yang polos ini terluka parah olehmu. Kamu tega melakukan ini padaku. Teman baik yang tampan, kaya, lembut, dan perhatian. Hanya demi 1 juta receh. Akhirnya ada suara dari telepon. Terdengar suara Tui yang sangat pelan dengan desisan napas. Nada suaranya penuh dengan sikap meremehkan, tapi tersembunyi sedikit kelonggaran yang sulit disadari. Aku tidak tahan tertawa. Nada suaraku melunak sedikit, tapi masih membawa kekuatan yang tak terlihat. Buka pintu apa? Suaranya terdengar bingung dan jelas. Tidak menyangka aku ada di depan rumahnya. Aku di luar rumahmu? Kasih waktu 3 menit. Kalau tidak buka pintu, aku akan teriak minta tolong. Biarkan seluruh gedung tahu kalau Suen, kamu memelukku. Telepon ditutup kasar dengan suara, Pak. Aku gelengkan kepala sambil tersenyum. Memang masih keras kepala tapi hatinya lembut. Tapi tidak sampai 1 menit pintu sudah terbuka. Suen berdiri di dalam pintu. Matanya masih bengkak merah seperti kenari yang sedang sedih. Baju tidur longgar melilit tubuhnya. Terlihat sangat kurus. Rambutnya acak-acakan menempel di pipinya. Bekas air mata yang belum kering masih tergantung di wajahnya. Matanya penuh kewaspadaan. Nada suaranya penuh permusuhan. Kamu mau apa? Aku tidak ingin melihatmu. Aku menyelipkan badan masuk. Sengaja mendesis sambil memegang pipi yang bengkak. Langsung merebahkan diri di sofa sempit rumah. Mengerang-erang pura-pura kasihan. Aku datang minta pertanggungjawaban. Main pukul terus kabur. Jangan harap. Kepalaku sekarang sakit sekali. Mungkin saja gegar otak. Dia melihat luka di wajahku. Sorot matanya berkedip-kedip. Berkata dengan keras kepala. Salah sendiri. Gadis ini sejak kecil tidak bisa berbohong. Perasaan senang dan sedihnya langsung terlihat di wajah. Sama sekali tidak bisa disembunyikan. Aku bersantai di sofa. Tidak mau bangun untuk melanjutkan akting. Mataku dan alisku mengerut kencang. Nada suaraku semakin lemah. Aduh, tidak kuat lagi. Kepala pusing sekali. Kalau tahu kamu sekejam ini. Dari dulu aku tidak akan menyarankan cara itu padamu. Sekarang malah begini. Uang tidak berhasil dipinjam. Malah dipukul sampai babak belur olehmu. Sangat merugi. Suan ternyata terkecoh dan buru-buru mendekat. Mengulurkan tangan ingin menyentuh wajahku. Tapi ditarik kembali dengan kaku. Nada suaranya agak panik. Kamu jangan pura-pura lagi. Aku tidak memukul terlalu keras. Mana mungkin gegar otak tidak pakai tenaga besar. Aku langsung duduk tegak. Menunjuk pipiku yang bengkak kemerahan sengaja meninggikan suara. Kamu lihat sendiri sudah bengkak seperti apa. Suan, apa kamu ada salah paham tentang kekuatanmu sendiri? Kalau lebih keras lagi, wajahku bisa saja jadi miring kena pukulanmu. Dia terkejut oleh teriakanku dan menatapku terpana. Luka biru keunguan di wajahnya. Rasa bersalah di matanya semakin dalam. Bibirnya bergerak-gerak. Ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Hanya menundukkan mata. Ujung jarinya tanpa sadar memelintir ujung piyama. Tepat pada saat itu, ponselnya tiba-tiba bergetar dengan gila-gilaan. Di layar terpantul nomor asing tanpa nama kontak. Wajah Suan langsung berubah pucat pasi. Tubuhnya tiba-tiba kaku. Refleks ingin menekan tombol tutup, tapi tangannya gemetar sangat kuat. Bahkan tidak bisa menekan layar dengan tepat. Telepon yang dingin seperti es itu terus berbunyi tanpa henti. Seperti mantra pencabut nyawa yang membuat hati gelisah. Memecahkan kebekuan sesaat di dalam ruangan. Aku mengulurkan tangan. Dengan lembut menutupi punggung tangannya yang dingin dengan suhu ujung jari. Menenangkan gemetarnya. Menekan tombol terima. Sekalian mengaktifkan speaker. Di ujung telepon terdengar suara pria yang kasar dan tidak pantas. Dengan ancaman telanjang, Nona Su, ya, uang yang ayahmu hutang hari ini tidak bisa digoyang. Kami hanya bisa pergi ke rumah sakit menjenguk beliau. Oh, iya, katanya Nona Su cantik. Kalau uangnya tidak cukup, menggunakan orang sebagai ganti juga bisa. Kami bersaudara tidak pilih-pilih.
Kalian bajingan. Suara Suan langsung bergetar. Air mata tiba-tiba membanjir, menggigit bibir dengan kuat. Baru bisa menahan diri agar tidak menangis. Matanya penuh dengan kemarahan dan ketakutan. Bajingan. Di seberang telepon tertawa sinis. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Hutang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Beri kamu 1 jam. Kalau tidak cukup 1 juta, akibatnya tanggung sendiri. Telepon diputus dengan kasar. Di dalam ruangan, kembali tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Suan seluruh tubuhnya gemetar. Air mata seperti manik-manik yang putus talinya jatuh berderai di kerah baju, membentuk noda kecil yang tidak seimbang. Dia perlahan berjongkok, memeluk lutut. Bahunya bergetar hebat, mulai menangis tanpa suara. Seluruh dirinya seolah diambil semua tenaga dan harapannya, seperti daun yang akan layu. Aku diam-diam memandangnya, tidak berkata apa-apa. Hanya dalam hati diam-diam menunggunya menangis sampai habis. Menunggunya benar-benar hancur oleh kenyataan. Menunggunya tidak punya pilihan lain, sampai tangisannya perlahan mereda. Baru aku perlahan berdiri, berjalan ke depannya, memandangnya dari atas. Suaraku tidak keras, tapi membawa kekuatan yang tidak terbantahkan. Masuk dengan jelas ke telinganya. Tawaranku masih berlaku. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang merah penuh dengan pergulatan. Ada ketidakrelaan, ada penghinaan, ada keputusasaan, dan juga sedikit keraguan yang terdesak ke ujung tanduk oleh kenyataan. Seperti sehelai daun yang terombang-ambing dalam angin kencang. Tidak tahu harus pergi kemana. Suan, kamu tidak punya pilihan lain. Aku mengulurkan tangan dan dengan ujung jari mengusap perlahan. Air mata di pipinya yang menetes dengan lembut luar biasa. Aku yang tadi mengajukan proposal absurd itu seperti orang yang berbeda, dan objeknya adalah aku. Kamu tidak rugi, benar? Suan akhirnya menganggukkan kepalanya. Air mata kembali membanjir. Di antara harga diri dan keselamatan ayahnya, dia tidak punya pilihan lain. Hanya bisa menunduk, hanya bisa menerima proposal absurd ini. Kami duduk di ruang tamu sempit rumahnya, menggunakan selembar kertas A4 untuk merancang kontrak yang bisa dibilang paling absurd dalam sejarah. Tidak ada pengacara, tidak ada notaris, hanya 2 orang dengan pikiran masing-masing. Satu goresan demi goresan menuliskan transaksi kami. Pihak A ke Kiang, pihak B Suan. Pihak B karena perubahan keluarga mendesak membutuhkan dana 1 juta yuan penuh. Setelah diskusi ramah kedua pihak mencapai kesepakatan berikut. Pihak B perlu melahirkan seorang anak yang sehat untuk pihak A. 2. Setelah anak lahir, pihak A perlu membayar pihak B 1 juta yuan sebagai imbalan, dan membayar tambahan 1 juta yuan sebagai biaya pemulihan tubuh dan kerugian mental pihak B. 3. Selama masa kerja sama, untuk memudahkan pelaksanaan perjanjian, pihak B perlu pindah ke tempat tinggal pihak A dan tinggal bersama pihak A. 4. Selama masa kerja sama, kedua pihak hanya hubungan kerja sama. Tidak boleh timbul keterikatan emosional apapun selain tujuan kerja sama. 5. Hak asuh anak menjadi milik pihak A. Pihak B memiliki hak kunjung. Aku membacakan 1 baris, Suan menambahkan 1 baris sambil menggeretakkan gigi. Terutama saat membaca pasal keempat. Dia sengaja menekankan nada suaranya. 1 kata demi 1 kata. Translate_text. Matanya menatapku tajam, seperti sedang mengucapkan sumpah yang tak boleh dilanggar. Dia melihat jelas bahwa Hikiang tidak boleh terlibat masalah perasaan apapun. Aku mengangguk, menyetujui dengan wajah serius. Tentu saja. Aku Hikiang selalu tegas membedakan urusan pribadi dan pekerjaan, paling menjunjung tinggi semangat kontrak, tapi di dalam hati tersenyum getir, omong kosong. Aku sudah bersusah payah merencanakan semua ini, menggunakan segala cara untuk menahanmu di sampingku. Tujuannya justru untuk terlibat masalah perasaan denganmu, untuk memberitahumu secara terbuka kalau aku menyukaimu, telah menyukaimu selama 10 tahun penuh. Dia memandangku dengan curiga, sepertinya tidak terlalu percaya dengan ucapanku, matanya penuh kewaspadaan. Tapi tetap mengambil pena dan menandatangani namanya di akhir kontrak. Saat dia menulis goresan terakhir, kulihat setetes air mata jatuh di atas kertas dengan cepat menyebar. Sebuah noda tinta kecil, seperti bintang yang pecah. Hatiku juga ikut rasa sakit. Wan, maaf, tunggu sebentar lagi, beri aku sedikit waktu lagi. Segera akan kubah kontrak konyol ini menjadi lelucon. Untuk mencintaimu secara terbuka, tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Sore harinya, aku mentransfer 1 juta ke rekensi penagih hutang, sepenuhnya menyelesaikan krisis ayah Suan, juga memutus jalan mundur terakhirnya. Lalu aku seperti rentenir yang sewenang-wenang, langsung menyetir ke bawah apartemen Suan, membantunya pindah rumah. Disebut pindah rumah, sebenarnya barangnya tidak banyak, hanya beberapa pakaian ganti, seekor kucing yang telah menemaninya belasan tahun, dan sekotak peralatan melukis yang berantakan. Itu adalah harta karunnya sejak kecil, bahkan ketika hidup sulit, dia tidak tega membuangnya. Aku melempar kopernya ke bagasi, berdiri di mulut lorong, pandangan matanya masih dipenuhi ketidakrelaan. Dia berkata, di dalam mobil? Suan dari pihak kedua melotot padaku, di dasar matanya penuh keengganan, tapi akhirnya membungkuk dan duduk di kursi penumpang. Sepanjang jalan, dia memiringkan kepala melihat keluar jendela, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di dalam kabin begitu canggung hingga bisa diperas keluar air. Apartemenku berada di penthouse pusat kota dengan pemandangan yang sangat baik. Dekorasinya bergaya minimalis hitam putih abu-abu. Tempat yang kutunjukkan memancarkan keanggunan. Suan mengikutiku dari belakang, memandang panel kontrol perangkat rumah pintar yang berjejer di area pintu masuk. Matanya dipenuhi kebingungan, bertanya pelan, kamu tinggal di sini? Kalau tidak, aku mengganti sepatu, mengambil sepasang sandal kelinci pink baru dari lemari sepatu, melemparkannya pelan, ke dekat kakinya dengan nada pura-pura tidak peduli. Ganti?
Jangan kotori lantai. Dia menunduk melihat sandal kelinci pink yang lembut itu, lalu melihat sandal kelinci abu-abu yang sama di kakiku. Pipinya sedikit memerah, di matanya terkilat keheranan yang sulit ditangkap, bertanya pelan, tidak ada sandal lain? Tidak ada? Pakai saja ini. Aku berbohong tanpa perubahan ekspresi. Sebenarnya masih ada beberapa sandal tamu cadangan di lemari sepatu. Tapi sandal kelinci pink ini sengaja kupilih saat berbelanja di supermarket minggu lalu. Saat itu kupikir sandal ini lembut, seperti sosoknya waktu kecil. Pasti sangat cocok untuknya. Aku mengajaknya berkeliling rumah, sambil berjalan sambil memperkenalkan ini ruang tamu. Biasanya kamu bisa di sini. Ini dapur bahannya sudah lengkap. Kalau mau masak bisa masak sendiri. Ini ruang kerjaku. Di dalamnya semua dokumen penting. Tidak, tanpa izinku. Dilarang masuk. Aku menunjuk ke kamar tidur kedua di samping kamar utama. Aku berhenti dengan nada datar. Ini kamarmu? Barang-barang di dalamnya sudah disiapkan untukmu. Dia ragu sebentar, mengulurkan tangan dan mendorong lembut pintu kamar tidur kedua. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya membeku. Matanya terbuka sedikit, kewaspadaan dan ketidakrelaan di wajahnya. Seketika digantikan oleh keterkejutan dan kebingungan. Bahkan napasnya terhenti sejenak. Kamar itu luas, dekorasinya sederhana namun memancarkan kehangatan. Tidak hanya dilengkapi dengan kamar mandi dan ruang ganti pribadi. Di depan jendela kaca juga terdapat sebuah meja gambar baru yang terpajang. Di sampingnya tersusun rapi peralatan melukis kelas atas lengkap. Bahkan mereket yang biasa digunakannya pun sesuai satu persatu. Perlengkapan tempat tidur yang terhampar adalah merek yang disukainya sejak kecil. Seketika terasa lembut dan familiar. Di ruang ganti tergantung beberapa potong. Ukuran model baru merek yang sering dipakainya juga pas tanpa selisih. Tanpa disadari semuanya begitu sempurna. Tidak seperti persiapan sementara, melainkan seperti ruang eksklusif yang dirancang khusus untuknya. Dia perlahan berbalik, memandangku dengan tatapan kompleks. Bibirnya bergerak-gerak. Suaranya membawa sedikit getaran yang sulit ditangkap. Jangan berpikir macam-macam. Aku segera memotongnya, sengaja menyembunyikan kelembutan di mataku. Menggantinya dengan penampilan dingin dan menjaga jarak. Menggunakan nada suara yang komersial berkata, untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, harus mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Aku harus memastikan mitra kerjaku bahagia secara fisik dan mental agar dapat menghasilkan produk secara efisien. Benar kan? Aku sengaja menggunakan kata-kata dingin ini untuk menyembunyikan pikiran kecil di hatiku. Aku takut dia menyadari perasaanku. Takut dia kembali membangun pertahanan. Takut kata-kata yang baru saja mendekat ini sekali lagi melesat pergi. Tepat seperti dugaan mendengar ini. Kilau haru yang sebentar muncul di matanya langsung menghilang, digantikan oleh sedikit kemarahan tipis. Mengatakannya dengan gigi terkatuk. Mengerti? Tuan Hi. Malam hari, aku mengikat celemek, masuk ke dapur, membuat 4 hidangan dan 1 sup. 3 asam manis, sayap ayam kola, tumis tomat telur, bawang putih brokoli. Semua adalah makanan yang dia sukai sejak kecil. Saat hidangan dihidangkan, Suan menatap meja makan. Ada kilatan keheranan di matanya, tapi dia tidak berkata apa-apa. Kami berdua duduk di ujung meja makan yang besar, makan dengan kepala tertunduk dalam keheningan. Hanya suara benturan mangkuk dan sumpit. Suasana tidak bisa dibilang canggung. Wajahnya membawa sedikit jarak yang disengaja. Suan itu yang pertama memecah keheningan, meletakkan sumpit, jari-jarinya tanpa sadar mengunyah sudut. Wajahnya memerah dengan sengaja. Kapan kita mulai berhubungan? Hehehe. Saya langsung menyemburkan sup, batuk-batuk hebat, wajah memerah, bahkan telinga terbakar. Astaga, apa yang ada di pikiran wanita ini? Bisa langsung seperti ini? Saya belum siap. Awalnya pikir akan ada pendekatan bertahap. Tidak disangka dia malah langsung. Dia terkejut dengan reaksi saya. Buru-buru mengambil beberapa tisu dan menyerahkannya. Matanya penuh kepanikan. Pipinya semakin memerah. Kenapa reaksimu begitu besar? Sudah tertulis di kontrak. Untuk melaksanakan perjanjian, harus ada waktunya kan? Saya akhirnya bisa bernapas lega. Melihatnya berpura-pura tenang, tapi matanya tidak fokus. Tiba-tiba muncul keinginan untuk menggoda. Saya mengusap mulut dengan santai meletakkan sumpit. Tubuh sedikit condong ke depan, merendahkan suara. Dengan nada yang sangat ambigu berkata, kapan saja bisa. Pihak kedua? Apakah malam ini nyaman? Wajah Suan langsung memerah, seperti tomat matang, bahkan lehernya diwarnai merah muda. Dia menggenggam sumpit erat-erat, matanya tidak fokus, sebentar melihat mangkuk, sebentar melihat permukaan meja, hanya tidak berani menatapku. Berkata dengan gagap, aku hari ini agak lelah, dan lagi hal semacam ini juga butuh waktu untuk memupuk perasaan kan. Memupuk perasaan? Aku menaikkan alis, sengaja menyembunyikan keintiman, berganti dengan nada suara dingin, butuh kerjasama yang dingin. Nona Su bukan sedang pacaran, yang penting adalah efisiensi, tidak butuh perasaan apapun. Dalam hati diam-diam senang. Kekiang pura-pura menjadi pria brengsek. Sebentar lihat dia mau bagaimana. Dia tercekik olehku sampai tidak bisa bicara. Bibirnya bergerak-gerak. Akhirnya hanya bisa menundukkan kepala dan makan dengan lahap. Nasi di dalam mangkuk. Seolah-olah di dalam mangkuk ada hidangan lezat untuk menutupi kekikukannya sendiri. Melihat daun telinganya yang memerah. Senyum di sudut mulutku. Tidak bisa lagi menahan hampir keluar. Setelah makan, aku berdiri membereskan piring dan sumpit. Dia seperti kelinci yang ketakutan. Cus langsung masuk ke kamarnya sendiri. Suara kunci yang nyaring terdengar. Dia mendengar suara mengunci yang nyaring itu. Bersandar di pintu dapur, tertawa sampai bahunya berguncang. Gadis ini menganggapku seperti pencuri kamar.
tidak juga berpikir tentang aku. Kalau benar-benar ingin melakukan sesuatu, dia sama sekali tidak bisa lolos. Malam hari setelah keramas, aku memakai piyama, memegang segelas anggur merah, bersandar di depan jendela lantai ke langit ruang tamu. Pemandangan malam kota di luar jendela gemerlapan mencolok. Neon berkedip-kedip, tapi kepalaku dipenuhi bayangan Suan. Tidak bisa diusir. Kita sudah kenal lebih dari 20 tahun. Sejak masih memakai celana bokong terbuka, aku adalah pengikut kecil di belakangnya. Dia memanjat pohon untuk mengambil sarang burung. Aku bertugas berjaga di bawah. Kalau ketahuan orang dewasa, aku yang menerima omelan untuknya. Dia berkelahi dengan orang. Aku bertugas menyiapkan batu bata lantai. Setelah berkelahi, menariknya langsung lari. Dia patah hati, menangis terseduh-seduh. Aku bertugas menyodorkan tisu dan membeli milk tea. Sekalian memasukkan si brengsek yang berani memutuskannya ke dalam karung dan memukulinya. Semua orang mengira kami adalah teman dekat yang solid. Dia juga berpikir begitu. Hanya aku sendiri yang tahu persahabatan ini sudah berubah sejak 10 tahun lalu. Aku jatuh cinta padanya. Mencintai dengan hati-hati. Mencintai tanpa berani mengatakannya. Takut sekali berbicara akan merusak keseimbangan antara kami. Bahkan berteman pun tidak bisa lagi. Jadi aku hanya bisa menggunakan cara paling brengsek dan konyol ini untuk memaksanya tetap di sampingku. Suan, kapan sih kamu si bodoh ini akan menyadari yang kurebut bukanlah anak-anak, melainkan kamu. Keesokan harinya pagi-pagi, aku terbangun oleh suara berisik. Aku keluar kamar dengan rambut acak-acakan. Langsung melihat Suan memakai kaos longgarku. Dengan dua kaki putih yang menyilaukan telanjang. Sibuk berantakan di dapur. Dia sepertinya ingin menggoreng telur, tapi malah menumpahkan telur di luar wajan. Kompor terciprat semua. Ingin memanaskan segelas susu. Tidak tahu salah menekan apa. Memicu percikan api di microwave. Seluruh dapur seperti diobrak-abrik tentara Jepang. Berantakan sekali. Dia mendengar suara, menengok dan melihatku. Wajahnya langsung dipenuhi rasa canggung. Tangannya masih mengangkat spatula yang hangus hitam. Bersuara pelan menyapa. Pak, pagi. Aku melihat kaos yang dikenakannya, yang hampir bisa dipakai sebagai rok. Ujungnya nyaris menutupi pangkal paha. Kaki putihnya menyilaukan mataku. Jakunku tak terkendali bergerak. Jangan lihat yang tidak pantas. Jangan lihat yang tidak pantas. Tapi matanya tak bisa menahan diri. Kamu tidak membawa rasa kantuk. Kuberikan suara serak di dasar hatiku yang gelisah. Tapi semalam terbangun belum kering. Dia agak malu menarik sudut bajunya, mencoba menarik ujungnya lebih panjang, tapi tak bisa menutupi kulit yang terlihat. Kuperintahnya mendekat dengan tangan. Dia tak mengerti mendekat, berdiri di depannya, mengangkat kepala memandangku, matanya penuh kebingungan. Kuluruskan tanganku, dengan lembut mengancingkan kancing baju kaosnya yang belum terpasang rapi. Tanpa sengaja menyentuh tulang selangkanya yang hangat. Tubuhnya langsung kaku, bahkan napasnya berhenti sejenak. Jarak yang sangat dekat. Aku bisa mencium aroma sabun mandi yang samar di tubuhnya. Tapi aku menggunakan merek yang sama, tapi di tubuhnya tercium lebih harum, membuat hatiku gatal. Jangan pakai seperti ini lagi. Berkeliaran di dalam rumah. Ku berpura tenang menarik kembali tanganku. Nada suara berusaha tegas. Mempengaruhi aku, mempengaruhi kamu apa? Dia bodoh mengejar tanya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Ku pandangnya dalam-dalam. Tidak berkata apa-apa. Berbalik mengambil bahan makanan dari kulkas, mulai memasak sarapan. Dalam hati menambahkan diam-diam kata mempengaruhi. Aku tak bisa mengendalikan diriku di mulut, tapi hanya memberinya punggungku. Mempengaruhi efisiensi kerjaku. Di belakang Suan terdiam di tempat, tapi berdiri sebentar. Baru ku dengar dia bergumam pelan kata pelit. Sarapan dibuat sangat mewah. Telur dadar, roti panggang susu. Dan ada pangsit kecil kesukaannya. Suan makan dengan tenang. Sambil makan tak lupa memberikan komentar tentang kemampuan masakku. Kekiang, tak kira kamu bisa masak ya, lebih enak dari masakan ibuku. Nanti makanan di rumah kita semua kamu yang urus. 3 kata rumah kita langsung terucap dari mulutnya. Seolah-olah sudah diucapkan ribuan kali dengan sangat natural. Setelah selesai berbicara, kami berdua sama-sama tertegun. Udara langsung hening seketika. 3 kata ini, bagaikan sebuah kerikil kecil, membangkitkan riak-riak gelombang di dasar hatiku. Membawa semacam daya pesona yang ajaib, membuat hatiku terasa hangat. Bahkan napas pun menjadi lebih lembut. Dalam suasana hati berdebar-debar saat hidup bersama kontrak yang tak terduga. Udara dipenuhi oleh aura yang mesra sekaligus canggung. Hingga napas pun menjadi lebih hati-hati. Aku membersihkan tenggorokan dan seketika memasang wajah serius. Berusaha memecahkan suasana yang rumit ini. Tapi tolong diperhatikan. Nona Su, pilihan kata kamu. Kita adalah hubungan kerjasama, bukan sebuah keluarga. Dia tiba-tiba tersadar, pipinya langsung diselimuti warna merah. Buru-buru menundukkan kepala, menyendok nasi bubur dengan lahap. Tidak menyadari, buburnya masih mengepul panas. Tenggorokannya menyusut kena panas, secara refleks mengerutkan kening. Lalu buru-buru mengambil gelas air dan meneguk 2 kali. Tepat pada saat itu, ponsel di atas meja tiba-tiba berdering keras. Di layar muncul 2 kata, Ibu. Begitu melihatnya, kulit kepalaku langsung merinding. Habislah. Si penyihir wanita di rumah itu datang menagih pernikahan lagi. Dengan berat hati, aku menekan tombol menerima panggilan, berusaha membuat suara selembut mungkin. Halo, Ibu. Dasar anak kurang ajar. Sudah berani ya? Telepon Ibu tadi malam. Kenapa tidak diangkat? Suara keras Ibu menerobos dari receiver menusuk gendang telingaku. Bahkan Nona Suan yang di samping pun refleks mengangkat kepala. Tadi malam tidur lebih awal. Aku bergumam dengan dalih yang tidak jelas. Pandangan tanpa sadar melirik ke Suan. Aku, kamu, hantu. Nada bicara ibu penuh dengan cibiran. Ibu beritahu kamu, Tante Zhang sudah mencarikan untukmu. Kalau kamu berani tidak pergi menonton, aku akan mematahkan kakimu. Kepalaku pusing 7 keliling. Sedang berusaha mati-matian mencari alasan untuk mengelak. Dari sudut mata, tiba-tiba melihat Suan sedang membenahi telinganya. Pandangan matanya bersembunyi-sembunyi tak karuan. Aku tiba-tiba mendapat ide yang jelas.
Langsung terang benderang dalam pikiranku. Aku sengaja meningkatkan volume suara. Berkata jelas ke telepon di seberang. Bu, jangan menjodohkan lagi. Aku sudah punya pacar. Di seberang telepon diam selama 3 detik. Lalu meledak dengan teriakan ibu yang kaget. Bahkan Suan juga kaget sampai tersedak. Sendok di tangannya. Dengan suara kelang jatuh ke piring. Matanya membelalak memandangku. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Aku mengangkat alis ke arahnya. Dengan gerakan bibir tanpa suara berkata, tolong aku. Tapi sebelum dia menolak, aku lanjut bicara ke telepon. Benar, dia sekarang ada di sampingku. Kami sudah tinggal bersama. Ibu di seberang telepon benar-benar meledak. Suaranya naik 8 oktav. Tinggal bersama? Kiang, nak kurang ajar. Sejak kapan? Aku? Bagaimana aku bisa tahu dia dari mana? Cari yang tidak bisa dipercaya. Karakternya baik tidak, jangan sampai kamu asal bawa pulang perempuan jalang. Aku menjauhkan ponsel, memegang dahi, pasrah mendengar rentetan pertanyaan ibu. Dari sudut mata melihat Suan sudah berubah dari kaget menjadi panik. Dengan putus asa melambaikan tangan ke arahku. Dengan mulut tanpa suara berteriak, kamu gila. Aku memberinya senyum percaya diri. Senyum, semua ada aku. Lalu membuat keputusan yang lebih berani. Bu, omong kosong tidak ada buktinya. Gini saja, malam ini aku bawa dia pulang makan malam. Ibu lihat sendiri nanti. Benar, nada bicara ibu langsung berubah dari marah menjadi girang. Baik. Malam ini ibu yang masak sendiri. Kamu harus bawa orang itu kembali dengan selamat. Jangan coba-coba berbuat curang. Setelah menutup telepon, saya langsung berhadapan dengan mata Suan yang hampir menyemburkan api. Ke Kiang, dia berteriak dengan suara rendah. Hanya terlihat menggenggam taplak meja erat-erat. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Membantu kamu? Saya mengangkat bahu dengan wajah polos. Sengaja menganalisis dengan serius. Coba kamu pikir. Kalau aku pergi kencan buta, bagaimana jika benar-benar cocok? Maka klienku ini kan berganti orang. Bagaimana dengan kontrak kita? Kamu mau cari siapa lagi untuk punya anak? Dia tertegun oleh omonganku yang ngawur ini. Alisnya mengerut erat. Sepertinya merasa perkataanku ada benarnya. Tapi tetap merasa ada yang tidak beres. Kedua, aku juga tidak bisa membohongi ibumu. Ini terlalu konyol. Dia membantah dengan suara kecil. Nadanya penuh keraguan. Ini namanya langkah darurat. Saya menghitung dengan jari untuknya. Membantu kamu menyingkirkan pesaing potensial, mencegahku direbut orang lain. Kedua, membantuku menghadapi tekanan pernikahan dari ibu, supaya aku tidak terus-menerus didengungkan. Ketiga, mempercepat pengakuan orang tua terhadap hubungan kerja sama kita. Nanti kalau anak lahir, tidak perlu repot menjelaskan. 1 tindakan, 3 hasil. Bagus kan? Suan menggigit bibir bawahnya, pandangannya melayang-layang, akhirnya mengendur. Bergumam pelan, tapi aku tidak bisa akting. Bagaimana kalau ketahuan? Tidak perlu akting. Saya berdiri, berjalan perlahan mendekatinya, membungkuk. Kedua tangan menopang di sandaran kursi di belakangnya, menahannya dengan mantap dalam pelukanku. Kedekatan jarak ini membuatku bisa melihat jelas bulu halus di wajahnya, mencium aroma harum samar dari rambutnya. Napasnya langsung tersengal, dada naik turun perlahan, dan detak jantungku pun terlewat satu ketukan. Translate_text. Setelah selesai, jarak yang begitu dekat ini, dadanya, wajahnya yang samar-samar. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku. Aku memaksa menekan gejolak di hatiku. Berdiri tegak dan kembali ke nada santai biasa. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Sore ini beli beberapa pakaian. Malam jangan mempermalukanku. Sore hari, aku membawa Suan ke pusat perbelanjaan paling mewah di pusat kota. Langsung memberikan kartu hitam padanya. Bebas beli, pilih yang kamu suka. Dia memegang kartu hitam tipis itu seperti memegang kentang panas, segera mengembalikannya. Tidak perlu, aku punya pakaian untuk dipakai. Kaos dan jeans itu ingin kamu pakai untuk menemui ibu. Aku menaikkan alis. Sengaja menggunakan nada formal untuk menekan. Suan, ini bukan hanya akting, ini juga pekerjaanmu sebagai pihak kedua. Tunjukkan sedikit semangat profesional. Dia terdiam olehku. Dengan enggan dia kudorong masuk ke sebuah butik gaun wanita kelas atas. Beberapa jam kemudian, ketika Suan mengenakan gaun panjang biru muda, keluar dari ruang ganti, aku akui aku benar-benar terpana. Desain gaunnya sederhana dan elegan, tapi secara tepat menggambarkan pinggangnya yang ramping, dadanya yang samar-samar, kaki di bawahnya lurus dan jenjang. Dia memakai riasan ringan, rambut panjang sedikit bergelombang. Semangat kekanak-kanakan yang biasa sibuknya memudar sebagian besar, digantikan oleh kelembutan dan keanggunan yang mengejutkan. Teriakan kagum staf toko, pandangan kagum dari pelanggan di sekitar, semua menjadi latar belakang yang kabur. Duniaku hanya tersisa dia seorang yang membuatku tak bisa selesai. Hi Kiang, kamu benar-benar terjatuh ke tangannya seumur hidupmu. Dia merasa tidak nyaman karena tatapanku. Secara refleks menarik ujung gaunnya, bertanya pelan, aneh. Aku tersadar. Cepat-cepat membersihkan tenggorokanku, menutupi kekacauanku, berkata dengan pura-pura santai, lumayanlah, tidak terlalu memalukan. Setelah berkata, aku berbalik dan memesan pada pelayan toko, dan baju-baju yang dia coba tadi semuanya dibungkus. Suan mengikutiku dari belakang, bergumam pelan tentang pemboros, benar-benar pemboros. Mendengarnya sudut mulutku tak bisa menahan untuk naik diam-diam, asal bisa membuatnya terlihat baik. Menjadi pemboros pun tak apa. Malam hari, kami membawa banyak hadiah besar kecil kembali ke rumah tua keluarga Hi. Begitu masuk pintu, ibuku seperti angin, berlari keluar, langsung mengabaikanku dan menarik tangan Suan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki memeriksa dengan teliti.
Matanya seperti melihat harta karun bara. Aduh, ini pasti Wan kan? Anak yang baik sekali, cantik sekali, lebih cantik dari di foto. Ibuku terlalu antusias menarik tangan Suan tidak mau melepaskannya. Suan gugup tangannya, tidak tahu harus ditaruh di mana. Tubuhnya kaku memanggil. Halo? Tante. Panggil apa tante? Ibu menepuk tangannya, tertawa, tidak bisa menutup mulut. Mulai sekarang panggil ibu. Wajah Suan langsung memerah-merah, bingung melihatku. Matanya penuh dengan minta tolong. Ayahku juga keluar dari ruang belajar, membetulkan kacamatanya. Wajahnya yang biasanya serius juga menunjukkan sedikit senyum. Mengangguk pada Suan, sudah datang. Cepat duduk di meja makan. Ibuku terus menambahkan makanan untuk Suan, membuat mangkuknya menumpuk seperti gunung kecil. Wan, makan yang banyak. Lihat kamu kurus sekali. Hikiang, anak sialan ini pasti tidak merawatmu dengan baik. Wan, kamu dan Hikiang keluarga kami kapan kenal? Wan, kapan kalian berencana menikah? Aku kasih tahu kalian, punya anak lebih cepat lebih baik, selagi aku masih bisa bantu jaga. Aku melihat kepala Suan semakin merunduk, telinganya memerah hampir meneteskan darah, hampir menyelinap ke bawah meja, segera membuka mulut untuk melerai. Bu, makan dulu, sedang sensus penduduk ya. Kamu diam, ibuku melototiku. Nada suaranya tak terbantahkan. Aku sedang bicara dengan menantuku. Ada urusan apa denganmu? Dan 3 kata, menantuku? Itu membuat hatiku berbunga-bunga. Senyuman di sudut bibirku tak bisa disembunyikan. Setelah makan, ibuku dengan misterius menarik Suan ke sudut ruang tamu. Entah berbisik apa. Ketika Suan kembali, wajahnya merah bisa meneteskan darah. Tangannya juga mengenakan gelang giok hijau. Teksturnya transparan, sekilas terlihat sangat berharga. Bu, ini untuk apa? Aku langsung mengenalinya. Itu adalah pusaka keluarga Hi. Katanya tak ternilai harganya. Ini terlalu berharga. Ini hadiah pertemuan untuk menantuku. Urusanmu apa? Ibuku tampak bangga, menahan tangan Suan yang ingin melepas gelangnya. Wan, kalau gelang ini sudah kamu pakai, berarti kamu sudah jadi orang keluarga Hi. Jangan ingkar ya. Suan memandangku minta tolong, matanya penuh kebingungan. Aku berjalan mendekat, dengan wajar memeluk bahunya, menyandarkan separuh tubuhnya ke pelukanku, berkata pada ibuku, Bu, sudah tahu, jangan susahkan dia lagi. Sudah larut malam, kita harus pulang sekarang. Aku bisa merasakan dengan jelas tubuh dalam pelukanku tiba-tiba kaku. Ujung jarinya tanpa sadar menggenggam ujung bajuku. Dalam perjalanan pulang, Suan selalu menundukkan kepala. Pandangannya tertuju pada gelang giok di pergelangan tangannya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gelang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Lebih baik kembalikan saja pada ibumu. Dia ragu-ragu lama sekali. Akhirnya berbicara. Suaranya terdengar sedikit gugup. Kalau ibu memberikannya padamu, kamu mengembalikannya padanya, dia pasti akan sedih. Nadaku datar, sengaja mencari alasan. Anggap saja sebagai property acting. Setelah kerja sama kita berakhir, kembalikan lagi juga tidak terlambat. Dia terdiam. Suasana dalam mobil kembali menjadi rumit. Tidak ada lagi kecanggungan seperti saat berangkat. Muncul perasaan yang sulit diungkapkan. Kembali ke apartemen. Dia langsung berlari ke kamarnya sendiri seperti dikejar. Terdengar suara krak, pintu dikunci dari dalam. Aku melihat punggungnya yang lari terbirit-birit. Sudut mulutku melengkung membentuk senyum kemenangan. Suan sudah masuk ke keluarga Hi, memakai pusaka keluarga kami. Kamu masih ingin lari? Aku baru saja bersiap untuk mandi. Pintu kamarnya tiba-tiba terbuka sedikit. Kepala kecilnya menyembul keluar. Pandangannya menghindar. Wajahnya masih memerah Hikiang. Aku berhenti menoleh ke arahnya. Ibumu tadi bilang padaku. Dia berbicara terbata-bata, suaranya sekecil nyamuk. Pipinya semakin memerah. Dia menyuruh kita menyegerakan waktu, agar dia cepat punya cucu. Udara langsung membeku. Aku memandangnya, dia juga mengangkat matanya memandangku. Di matanya yang basah itu penuh dengan kepanikan dan kebingungan. Seperti rusa kecil yang tersesat ke dalam perangkap. Tak punya tempat untuk melarikan diri. Dan akulah pemburu yang memasang perangkap itu. Dengan rakus menatap mangsaku. Jakunku bergerak naik turun sekali. Suaraku 8 nada lebih rendah dari biasanya. Membawa suara serak yang bahkan tak kusadari. Jadi dia menggigit bibir bawahnya. Pandangannya berjuang, seperti sedang membuat keputusan yang sulit. Kontraknya menyatakan kita harus bekerja sama. Karena ibumu juga menginginkannya. Dia menarik napas dalam-dalam, seperti memberanikan diri lalu menatapku. Meski suaranya lembut, tapi membawa sedikit keteguhan. Maka mari kita coba. Apa katanya? Dia secara aktif berkata mencoba. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Aku agak tidak tahan. Detak jantungku langsung melonjak sangat cepat. Berdebar-debar seperti tulang rusuk. Bahkan napas menjadi tersengal-sengal. Aku berani bersumpah, seumur hidupku tidak pernah segugup ini. Aku melangkah mendekatinya selangkah demi selangkah. Dia gugup mundur ke belakang, sampai punggungnya menempel di dinding yang dingin. Tidak bisa mundur lagi. Aku mengulurkan tangan. Kedua tangan menopang di kedua sisi tubuhnya, mengurungnya dengan kuat di antara dinding dan diriku. Ujung hidung hampir menyentuh dahinya. Suan, aku memanggil namanya, suara serak sekali. Apakah kamu tahu apa arti mencoba? Dia tidak berani menatapku. Memiringkan kepala, bulu mata panjangnya, seperti sayap kupu-kupu terus bergetar. Suaranya halus seperti benang. Aku tahu tidak menyesal. Aku mengejar, jari tak sengaja menyentuh lembut pipinya. Dia diam beberapa detik, lalu perlahan menggelengkan kepala. Suaranya membawa getaran yang sulit disadari. Tidak menyesal. Pada saat itu, benang terakhir di kepalaku yang disebut nalar benar-benar putus. Translate_text. Aku menundukkan kepala, tanpa ragu mencium bibirnya. Bibirnya lebih lembut dari yang kubayangkan, membawa aroma bubur yang samar dan sedikit manis. Tubuhnya langsung kaku, seperti batu yang tegang. Sampai napasnya pun terlupa. Aku bisa merasakan penolakan dan kikuknya. Hatiku tiba-tiba tercekam. Sial?
Apa aku terlalu terburu-buru? Apakah ini menakutkannya? Saat aku bersiap mundur, tangannya tiba-tiba menggenggam ujung bajuku. Genggamannya tidak kuat, tapi membawa sedikit ketergantungan. Kemudian, dengan kikuk dan serak, dia membalas ciumanku, seperti anak burung yang baru belajar terbang, ceroboh dan menggemaskan. Balasan ini seperti percikan api, langsung membakar semua pengendalian diriku. Aku memperdalam ciuman ini. Dari awalnya yang coba-coba menjadi penuh tekanan, agresivitas dan keinginan memiliki yang bertahun-tahun. Suhu ruangan melonjak dengan cepat. Aura mesra membungkus kami. Setiap tarikan napas membawa panas yang membara. Tepat saat aku bersiap mengangkatnya untuk langkah selanjutnya, dering ponsel yang menusik tiba-tiba berbunyi, seperti siraman air es yang dituangkan ke tubuh kami. Sial? Siapa yang menelepon di saat seperti ini? Aku hampir ingin menghancurkan ponsel itu hingga remote. Suan juga seperti tersadar dari mimpi. Mendorongku dengan keras, pipinya merah seperti terbakar, napasnya masih tersengal-sengal. Tangan kalap meraba-raba di saku mencari ponsel. Halo? Halo? Suaranya masih membawa napas tersengal yang tidak wajar. Tidak tahu apa yang dikatakan di seberang telepon. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Kepanikan di matanya menggantikan semua kemesraan. Suaranya juga mulai gemetar. Apa? Baik, Mbak. Aku segera ke sana. Dia menutup telepon, mengangkat kepala menatapku. Matanya penuh kecemasan dan ketidakberdayaan. Hi Qiang. Ayahku, dia dirawat di rumah sakit. Setengah jam kemudian, ayah Su bangkrut karena perusahaan, terjerat utang, panik dan marah, menderita pendarahan otak mendadak. Beruntung dibawa ke rumah sakit tepat waktu, sementara tidak ada bahaya bagi nyawanya, tetapi perlu operasi segera. Suan berdiri di luar ruang gawat darurat, seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya pucat seperti kertas, matanya kosong, bahkan lupa menangis. Saya melepas jaket saya, dengan lembut menyelimutkannya di tubuhnya, erat memeluknya ke dalam pelukan saya, telapak tangan saya dengan lembut menepuk punggungnya. Suara rendah dan tegas, jangan takut, aku di sini. Dia bersandar di pelukanku. Tubuhnya yang tegang akhirnya lunglai. Akhirnya tidak tahan menangis terseduh-seduh. Air mata seperti manik-manik yang putus merembes ke kemeja saya. Hi Qiang, aku sangat takut. Kalau ayahku ada apa-apa, apa yang harus kulakukan? Bodoh. Menangislah, menangis akan membuatmu merasa lebih baik. Aku memeluknya, membiarkan air matanya mengalir deras. Hatiku terasa sakit. Di masa depan, langitmu runtuh akan kutopang untukmu. Tidak perlu takut apapun. Operasi berlangsung selama 3 jam. Akhirnya berhasil. Ayah Su dikeluarkan dari ruang operasi, dipindahkan ke kamar VIP. Suan menjaga di depan tempat tidur, erat menggenggam tangan ayahnya. Matanya merah bengkak seperti kenari. Tidak mau pergi sesaat pun. Aku diam-diam berbalik untuk mengurus semua prosedur rawat inap, melunasi semua biaya. Ketika aku menyerahkan slip pembayaran padanya, dia melihat deretan angka panjang di atasnya. Bibirnya bergerak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak berkata apapun, hanya memandangku dengan tenang. Pandangannya yang kompleks membuat hati sakit. Aku tahu semua yang terjadi malam ini sangat mengejutkan dan menyiksa baginya. Utang besar yang hampir menghancurkan dirinya ada padaku. Translate_text. Hanya dengan beberapa dokumen saja bisa menyelesaikan perbedaan besar yang disebabkan oleh kelas sosial ini. Membuatnya merasa tidak tenang. Membuat harga dirinya tersiksa dan dipaksakan bertahan. Tiba-tiba dia membuka mulut, suaranya sangat serak. Apakah kontrak kita masih berlaku? Aku menatapnya dan jelas melihat secara ketakutan tersembunyi di kedalaman mata. Dia takut? Takut. Aku akan menghentikan transaksi ini karena penyakit ayahnya dan karena pengeluaran yang seperti lubang tanpa dasar ini. Dia mengira dirinya sudah tidak punya kartu lain lagi. Hatiku seperti dicubit sesuatu dengan keras. Dia sangat hebat. Aku berjalan mendekatinya. Dia dengan lembut mengusap wajahnya yang masih basah oleh bekas air mata. Pandangan matanya mantap. Kata demi katanya diucapkan dengan tegar. Tentu saja masih berlaku. Su, ingat baik-baik. Sejak kamu menandatangani kontrak itu, sejak saat itu kamu adalah orangku. Urusanmu adalah urusanku. Keluargamu juga adalah keluarganya. Aku menatap matanya. Nada suaraku mengandung sedikit rasa sakit hati dan kepasrahan. Jadi simpanlah sedikit harga diri malangmu itu di hadapanku. Kamu tidak butuh hal itu, juga tidak butuh siksaan itu. Setelah selesai bicara, dia tidak menunggu dia membalas. Berbalik badan dan berjalan keluar ruangan. Aku takut jika dia tinggal lebih lama akan tidak tahan menahan perasaan yang begitu. Perasaan aneh jika diungkapkan akan menakutkannya. Beberapa perasaan cinta masih perlu dibangun perlahan. Perlahan-lahan membuatnya menyadari. Aku takut jika tinggal 1 detik lagi, aku akan tidak tahan memberitahunya semua kebenaran. Memberitahunya bahwa aku mencintainya. Telah mencintainya. 10 tahun memberitahunya. Kontrak yang konyol ini hanyalah sebuah pengakuan yang telah lama kurencanakan. Kondisi Paman Su sudah stabil. Tetapi perawatan pemulihan selanjutnya masih membutuhkan banyak beberapa hari ini. Suan hampir setiap hari berada di rumah sakit merawat ayahnya tanpa lepas pakaian. Dia dengan cepat terlihat semakin kurus kering. Setiap hari aku menyuruh tante di rumah untuk membungkus sup dan mengantarkannya. Tetapi dia sepertinya tidak punya nafsu makan. Setiap kali makan hanya sedikit. Hari ini, setelah menyelesaikan urusan perusahaan, aku pergi ke rumah sakit untuk menengok. Hanya terdengar suara seorang pria dari dalam, lembut dan berkarisma. Wan, jangan terlalu lelah. Jaga juga kesehatanmu. Langkahku terhenti. Melalui jendela kaca di pintu, melihat ke dalam, seorang dokter muda berjas putih sedang berdiri di samping Suan, memandangnya dengan tatapan lembut, sambil mengulurkan segelas susu hangat. Itu adalah Yao Jingran,
Senior Suan semasa kuliah, juga objek yang pernah diam-diam disukainya. Sial, rival cinta muncul. Suan menerima susu itu, tersenyum padanya. Terima kasih Senior Jingran, berkatmu kali ini, jangan sungkan denganku. Yao Jingran tersenyum seperti angin musim semi. Penyakit paman, akan kukerahkan upaya. Tenang saja, dia mengulurkan tangan, dengan wajar ingin mengelus rambut Suan. Pupil mataku menyempit, tak tahan lagi mendorong pintu masuk. Aku sengaja batuk. Dua orang di ruang perawatan itu, serentak menoleh ke arahku. Suan melihatku dengan tatapan agak terkejut. Qiang, kenapa kamu datang? Yao Jingran melihat kelembutan di mataku, seketika menghilang, digantikan oleh sorotan dan permusuhan. Aku berjalan ke samping Suan, dengan sangat wajar mengulurkan tangan memeluknya ke dalam pelukan, menyatakan kedaulatan. Baru kemudian aku menatap sudut mulut Yao Jingran, mengguratkan senyum sopan namun berjarak. Ini seniorku Yao Jingran, juga dokter utama ayahku. Suan memperkenalkan, senior, ini adalah temanku Qiang. Aku adalah, alisku terangkat, menekan lebih kuat kekuatan pelukanku di pinggangnya. Translate_text. Dengan suara yang sangat benar, katanya, Yoyo kita sudah tinggal bersama, kenapa masih memperkenalkan saya sebagai teman ke orang lain? Aku bisa sakit hati lo, dua kata Yoyo lagi. Aku mengatakannya dengan lembut dan perlahan, sangat menggoda. Tubuh Suan langsung kaku, pipinya memerah merona, mengangkat kepala memandangku dengan tak percaya. Maaf, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ekspresi Yao Jingran memang langsung muram. Dia menatapku dengan tatapan penuh permusuhan yang jelas. Ternyata pacarnya Wan. Maaf sebelumnya, aku Yao Jingran dan Wan adalah alumni Universitas Hijing. Aku berkata singkat pada tangan yang memeluk Suan. Dipererat lagi calon suami Wan. Suan di pelukanku mencubitku keras. Wajahku tetap tanpa ekspresi. Bahkan menunduk dan meniup di telinganya. Berkata dengan suara yang hanya bisa didengar berdua, pihak kedua kerja sama dong. Kalau tidak potong gaji, dia benar tidak berani bergerak. Hanya bisa membiarkan aku memeluk dengan ekspresi wajah yang sangat berwarna. Wajah Yao Jingran semakin suram. Dia mendorong kacamatanya. Di balik lensa matanya kilat ketidakrelaan. Karena Tuan Si sudah datang. Kalau begitu saya tidak mengganggu. Paman Wan di sini ada keadaan apapun. Telepon saya kapan saja. Setelah dia pergi, Suan langsung seperti kesetrum, melepaskan diri dari pelukanku. Qiang, kamu gila lagi apa? Dia berteriak marah dengan suara rendah. Gila, aku cekikikan dingin. Mendekat dia, aku gila. Suan, apakah kamu lupa kontrak antara kita? Kamu adalah ibu anakku. Aku membuatnya marah sampai matanya memerah. Kakak Jingran hanya sedang memperhatikan aku. Memperhatikan dia, mencengkeram dagunya, memaksanya menatapku. Cara dia memandangmu, seolah ingin melahapmu. Itu namanya perhatian Suan. Apa kau bodoh? Dia terlalu marah sampai tak bisa bicara. Air mata berkilau di pelupuk matanya. Melihat ekspresi sedihnya, hatiku juga merasa menyesal. Ucapan tadi terlalu keras, tapi aku tak bisa mundur. Aku tahu menghadapi orang munafik lembut seperti Yao Jingran. Aku harus menggunakan cara yang paling langsung, paling arogan untuk membuatnya mundur. Juga membuat si bodoh lambat memahami perasaan Suan ini melihat kenyataan. Aku melunakkan nada bicara, mengusap air matanya dengan ujung jari. Suan, ingat identitasmu. Sebelum aku menghentikan, kau adalah wanitaku. Jauhilah dia. Konfrontasi langsung dengan Yao Jingran. Seperti duri yang menusuk di antara aku dan Suan. Dia mulai menghindariku di rumah sakit. Dia tak lagi membiarkanku menyentuhnya saat kembali ke apartemen. Dia juga selalu mengurung diri di kamar. Komunikasi antara kami hanya beberapa kata yang diperlukan hampir nol. Aku tahu dia sedang marah padaku karena sifat arogan dan tak masuk akalku. Tapi aku tak menyesal. Beberapa hal harus diselesaikan dengan tegas. Malam ini, setelah lembur aku pulang ke rumah, menemukan lampu ruang tamu menyala. Suan duduk di sofa, sepertinya sedang menungguku. Dia mengganti pakaian kasual yang dipakai di rumah sakit, mengenakan gaun panjang biru muda yang dipakai saat menemui orang tuaku dengan riasan tipis. Rambut panjang terurai di bahu. Melihatku pulang, dia berdiri, agak gugup menatapku. Kamu pulang. Aku sudah berganti darah. Berjalan mendekatinya. Ada hal yang membuatnya menarik napas dalam-dalam, seperti telah mengambil keputusan yang sangat besar. Mari kita bicara. Kami duduk di sofa, dengan jarak satu bantal. Qiang, dia yang pertama membuka mulut. Suaranya sangat lembut. Aku tahu kau sudah menghabiskan banyak uang untuk ayahku. Aku sangat berterima kasih padamu. Lalu, tapi bisakah hubungan kita jangan sampai diketahui orang luar, terutama seniorku. Aku tidak ingin dia salah paham lagi Yao Jingran. Api di hatiku langsung menyala. Salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Kau adalah wanitaku atau salah paham di perutmu mungkin ada anakku di masa depan? Aku tertawa dingin. Bisakah kau sedikit masuk akal? Dia juga marah karena aku. Hubungan kita hanya kontrak palsu. Palsu. Aku berdiri, memandangnya dari atas. Suan, kau sentuh hati nuranimu. Tanya dirimu sendiri. Malam itu di depan pintu rumah sakit, saat aku menciummu, perasaannya palsu. Wajahku langsung pucat. Hari itu di apartemen hampir saja aku terus mendesak. Itu juga palsu? Jangan bicara lagi. Dia tiba-tiba berdiri, menutup telinga, matanya merah. Kau bajingan. Aku bajingan. Aku akui aku memang bajingan. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Memaksamu menandatangani kontrak konyol itu dengan uang. Tapi Suan, beranikah kau katakan kau sama sekali tidak punya perasaan padaku? Aku menggenggam pergelangan tangannya, menariknya ke hadapanku. Sejak kecil siapa yang pertama kali berlari keluar saat kau dibully? Siapa yang menggendongmu ke rumah sakit saat kau sakit? Siapa yang menemanimu mabuk sampai teler saat kamu patah hati? Aku? Qiang?
Sudah lebih dari 20 tahun. Suan, dasar bodoh, apa kamu benar-benar tidak merasakannya sama sekali? Aku hampir berteriak. Selama bertahun-tahun ini, perasaan yang terpendam di hati meledak seperti gunung berapi. Suan tertegun oleh teriakanku, menatapku dengan pandangan kosong. Reaksinya, matanya dipenuhi keheranan dan kebingungan. Melihatnya seperti ini, amarah di hatiku perlahan digantikan oleh rasa tak berdaya. Mungkin dia benar-benar tidak tahu. Mungkin di hatinya, aku memang hanya seorang teman. Aku menyeringai sinis pada diri sendiri. Melepaskan tangannya, sudahlah, aku berbalik ingin meninggalkan ruangan yang membuatku sesak ini. Tapi pergelangan tanganku disentuh lembut dari belakang olehnya. Membelakanginya, tubuhku kaku. Dari belakang terdengar suaranya yang gemetar dan terseduh-seduh. Kekiang, apa yang kamu katakan tadi benar? Kamu menyukaiku. Aku tidak menoleh. Takut begitu menoleh dan melihat matanya yang berkaca-kaca. Semua kepura-puraanku akan runtuh seketika. Iya. Hanya satu kata. Tapi seolah menghabiskan seluruh tenagaku. Di belakang adalah keheningan yang lama. Sampai kupikir, ini hanya sandiwara tunggalku lagi. Lalu kenapa tidak kamu katakan sejak dulu? Suaranya terdengar sayu. Dengan nada sengau yang kental, aku tersenyum getir. Bagaimana mengatakan? Katakan, hei Suan, aku menyukaimu. Sudah 10 tahun jangan anggap aku sebagai teman lagi. Lalu kemudian, diberi kartu orang baik olehmu. Aku tertawa dan bilang dia hanya bercanda. Lalu kita terus menjadi teman sejati seumur hidup. Aku tidak berani bertaruh. Aku berbalik akhirnya menatapnya. Dia hanya berdiri di sana. Air mata seperti mutiara yang putus talinya. Meluncur tanpa suara. Ternyata yang paling lambat di dunia ini bukan dia, tapi aku. Aku pikir dia tidak merasakan apa-apa padaku. Tapi tidak tahu dia hanya tidak berani berpikir. Tidak berani percaya. Lalu sekarang dia bertanya dengan suara tersekat. Mengapa sekarang harus dengan cara seperti ini? Karena aku tidak bisa menunggu lagi. Aku berjalan menghampirinya. Mengangkat tangan dan dengan lembut menyeka air mata di wajahnya. Yo, ternyata muncul. Jika aku tidak bertindak sekarang, kamu benar-benar akan direbut orang lain. Aku tidak bisa menunggu 10 tahun lagi. Gambarku bagaikan kunci yang membuka. Semua kunci di hatinya. Dia menatapku. Di matanya ada rasa sakit, ada penyesalan, dan beberapa hal berkilau yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kekiang, dasar bodoh besar. Dia berjinjit mengulurkan kedua lengannya. Erat-erat memeluk leherku. Menyembunyikan wajahnya di lekukan leherku. Menangis sejadi-jadinya. Menangis seperti anak kecil. Aku memeluknya, merasakan air matanya yang hangat ternyata mengenai kerah bajuku. Sebuah hati yang tergantung selama 10 tahun. Akhirnya mendarat. Suan, akhirnya kau milikku. Kami berdua hanya berpelukan tanpa ada yang berkata-kata. Sampai tangisannya perlahan berhenti. Berubah menjadi cegukan kecil. Baru aku melepaskannya. Menggenggam wajah kecilnya yang basah oleh air mata. Sudah selesai menangis, dia mengangguk. Matanya bengkak seperti buah kenari. Apakah kontrak itu masih berlaku? Aku sengaja menggoda dia. Dia tertegun sejenak, lalu pipinya diselimuti 2 semburat merah. Dia tidak berkata apa-apa, tapi menjawabku dengan tindakan. Dia mengangkat kakinya, sekali lagi aktif mencium bibirku. Ciuman ini berbeda dengan yang sebelumnya. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi penolakan. Hanya ada eksplorasi hati-hati dan kelembutan. Mengingat kenangan dangkal, aku mengambil alih peran tuan rumah, memegang bagian belakang kepalanya, memperdalam ciuman ini. Dari ruang tamu ke kamar tidur, saat semua kepura-puraan dan jarak terkoyak. Yang tersisa hanyalah kejujuran dan gairah paling primitif. Aku akhirnya sepenuhnya memiliki gadis yang telah kucintai selama 10 tahun. Pada saat itu, melihat pipinya yang memerah dan matanya yang berkaca-kaca, hanya ada satu pikiran di benakku. Persetan dengan kontrak. Suan, di kehidupan ini, kehidupan berikutnya, dan kehidupan setelahnya. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku lagi. Keesokan harinya, aku terbangun oleh aroma makanan. Membuka mata, tempat di sampingku sudah kosong. Hatiku panik, duduk dengan tergesa-gesa. Sial? Jangan-jangan dia sudah pergi. Aku membuka selimut, bahkan tidak sempat memakai sepatu. Langsung berlari keluar dengan kaki telanjang. Lalu aku melihat pemandangan yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Suan mengenakan kemeja putihku. Rambut hitam panjangnya diikat dengan santai di belakang kepala. Sedang mengikat celemek. Memasak mie instan di dapur. Sisa mie ditambah 2 telur setengah matang dan beberapa sayuran. Sinar matahari menembus jendela menyinari tubuhnya, memberinya aura keemasan. Pemandangan indah bagaikan lukisan. Mendengar suara, dia menoleh dan melihatku berdiri di sana dengan kaki telanjang seperti orang bodoh. Dia terkejut sejenak. Lalu pipinya sedikit memerah, memberikan senyuman padaku yang lebih cerah dari sinar matahari. Sudah bangun, cepat mandi, mie-nya akan lembek. Nadanya begitu alami seolah-olah kita telah hidup seperti ini selama bertahun-tahun. Aku berdiri di tempat memandangnya dan akhirnya tersenyum. Kegelisahan dan kepanikan di hati seketika lenyap, digantikan oleh kebahagiaan yang penuh hingga hampir meluap. Aku berjalan mendekat, merangkulnya dari belakang, dagu menempel di lekuk lehernya, mencium harum ujung rambutnya. Suan, aku cinta kamu. Tubuhnya kaku sejenak, lalu dia menyikutku perlahan dengan siku. Tahu, norak banget, cepat sikat gigi bau mulutmu. Meski mulutnya menggerutu, tapi kulihat telinganya memerah. Sarapan ini adalah mie instan ternak yang pernah kumakan seumur hidupku. Setelah makan, kami pergi ke rumah sakit bersama. Ayah sudah sadar, kondisinya jauh lebih baik. Melihat kami masuk berpegangan tangan, dia terkejut sebentar, lalu tersenyum paham.
Wan Wan, akhirnya kamu sadar juga. Wajah Suan langsung memerah. Ayah, kamu ngomong apa sih? Kami menemani ayah Su mengobrol sebentar. Petugas You datang memeriksa ruangan. Dia melihat keakraban kami. Matanya sedikit redup, tapi tetap mempertahankan senyum profesionalnya. Dia menjelaskan kondisi Sufu kepada kami. Saat dia hendak pergi, aku memanggilnya, Dr. Yo. Dia menoleh, aku menggandeng tangan Suan mendekatinya. Mengulurkan tangan satunya lagi. Banyak salah sebelumnya. Maaf, dan terima kasih sudah merawatku. Mertua Yo Jingran memandangiku, lalu melihat Suan di sampingku yang tenang. Akhirnya tersenyum lega. Dia menggenggam tangan. Jangan sungkan, semoga kalian bahagia. Perang tanpa senjata antara dua pria pun berakhir. Keluar dari rumah sakit, aku menerima telepon dari ibuku. Kecil, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Wan Wan? Kenapa di media sosial? Anak keluarga Yo memposting ucapan selamat untuk kalian berdua. Kapan kalian bertunangan? Kenapa aku tidak tahu? Aku melihat Suan di sampingku. Dia juga sedang memandangku dengan wajah penuh kebingungan. Aku tersenyum, berkata ke telepon, Bu, sebelumnya itu latihan. Sekarang ini pertempuran sungguhan. Siapkan amplop merah. Kamu sebentar lagi akan punya menantu perempuan yang sesungguhnya. Setelah menutup telepon, Suan mencubitku. Siapa yang bilang mau menikahimu? Bagaimana aku mengangkat alis dan mendorongnya ke sudut dinding? Anak hampir ada tapi tidak mau menikah denganku. Kamu mau menikah dengan siapa? Anak siapa bilang ada anak? Dia memerah pipinya dan bersikap keras kepala. Aku membungkuk dan berbisik di telinganya. Kalau begitu kita pulang sekarang. Terus berusaha wajahnya memerah sampai bisa meneteskan darah setelah menyelesaikan saingan cinta Yo Jingran dan mendapatkan pengakuan resmi dari kedua orang tua. Hubunganku dengan Suan memasuki masa bulan madu. Tentu yang paling penting adalah menyelesaikan masalah utang perusahaan ayahnya. Hal ini tidak lagi kusembunyikan darinya. Aku membawanya ke ruang kerjaku, membuka komputer, memperlihatkan apa yang telah kulakukan selama beberapa bulan terakhir. Semua persiapan, dari proposal rencana akuisisi aset bermasalah perusahaan ayahnya, hingga skema restrukturisasi manajemen perusahaan, sampai strategi pengembangan dan promosi lini produk baru, semuanya telah kusiapkan dengan rapi. Suan melihat dokumen-dokumen profesional di layar satu persatu. Seluruh tubuhnya terkejut. Kekiang, semua ini kamu yang lakukan. Kalau tidak siapa lagi aku memeluknya dari belakang. Dagu menempel di atas kepalanya. Kamu pikir 100 juta ini kuberikan begitu saja? Aku mengakuisisi perusahaan ayahmu. Pertama untuk membantumu menyelesaikan masalah. Kedua juga karena melihat potensinya dalam kerajinan tradisional. Hanya perlu suntikan modal baru dan model manajemen. Dia akan cepat bangkit kembali. Aku memutar tubuhnya, membuatnya menghadapku. Suan, aku membantumu bukan sebagai sedekah. Kita setara. Aku sedang berinvestasi pada istriku dan keluarga masa depanku. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Dia tahu aku berkata demikian untuk menjaga sedikit harga dirinya yang memprihatinkan. Yang disebut investasi hanyalah caraku mencintainya. Terima kasih. Kekiang, dia berjinjit dan mencium bibirku. Di hari-hari berikutnya, kami mulai sibuk bersama untuk restrukturisasi perusahaan. Aku bertanggung jawab atas strategi makro dan pendanaan, sementara dia mengandalkan keahlian profesionalnya, bertanggung jawab atas desain produk baru. Dia sangat berbakat. Beberapa produk baru yang memadukan elemen gaya Tiongkok segera setelah diluncurkan disambut hangat oleh pasar. Kondisi perusahaan membaik dari hari ke hari. Kesehatan Sufu juga pulih dengan baik. Sudah bisa turun dari tempat tidur dan berjalan. Semuanya berkembang ke arah terbaik. Hari ini, kami baru saja menyelesaikan rapat penting. Mendapatkan pesanan besar pertama setelah restrukturisasi perusahaan. Semua karyawan bersorak. Aku melihat Suan di sampingku yang matanya berbinar. Wajahnya dipenuhi kepercayaan diri dan sukacita. Hatiku penuh kebanggaan. Inilah gadisku. Dia seharusnya tidak tertekan oleh utang dan kesulitan. Dia seharusnya berdiri di bawah sinar matahari dan bersinar. Malam hari untuk merayakan, aku menyewa sebuah restoran. Kami duduk di dekat jendela, memandang pemandangan malam kota. Hikiang, dia mengayunkan anggur merah di gelasnya, tiba-tiba berbicara. Kontrak kita itu, wajahnya disertai senyum licik, sepertinya belum selesai. Aku terkejut, lalu menyadari, apa yang dia maksud? Aku mengangkat alu dengan kompak. Kalau begitu maksud Nona Su adalah, dia meletakkan gelasnya, badannya condong, mendekati telingaku dan berbisik lembut. Direktur Hi, kurasa kita bisa mulai serius melaksanakan klausul tentang punya anak itu. Aku menatap kilau bintang di matanya. Tenggorokanku bergerak. Wanita ini sedang bermain api. Kutarik dia ke dalam pelukanku, dan menciumnya, seperti yang kau inginkan. Nyonya milikku. 3 bulan kemudian, perusahaan keluarga Su, dengan nama baru dan amal hati, telah benar-benar berjalan lancar, bahkan berkembang lebih baik daripada sebelum bangkrut. Ayah Su juga telah pulih sepenuhnya, meski mundur ke posisi kedua. Namun setiap hari melihat perusahaan berkembang pesat, semangatnya sangat tinggi. Hubunganku dan Suan juga stabil dan mesra seperti perekat. Satu-satunya kekurangan adalah ibuku yang hampir 3 kali sehari menelepon menanyakan kemajuan cucu. Hari ini, Suan keluar dari kamar mandi, wajahnya agak pucat. Aku gugup mendekat. Ada apa? Tidak enak badan, dia menatapku dengan tatapan agak rumit. Lalu diam-diam memberiku sesuatu. Adalah sebuah tes kehamilan dengan 2 garis merah yang sangat jelas. Aku menatap 2 garis itu. Otakku langsung terdiam cukup lama, belasan detik, baru aku menyadari, aku akan menjadi ayah. Suaraku gemetar. Dia mengangguk, matanya agak merah. Detik berikutnya ku gendong dia, berputar-putar gila di ruang tamu. Hahaha, aku akan jadi ayah Suan. Aku akan jadi ayah. Aku seperti orang bodoh menangis dan tertawa. Dia pusing diputar-putarku, hanya bisa tertawa memukul punggungku. Turunkan aku. Hikiang, dasar bodoh. Kutaruh dia dengan hati-hati di sofa, lalu berlutut satu kaki memegang tangannya, seperti penganut yang taat. Wan Wan?
Menikahlah denganku. Kukeluarkan kotak beludru dari sakuku. Di dalamnya adalah cincin yang telah kusiapkan lama. Bukan merpati apapun, melainkan desain buatanku sendiri yang diukir dengan inisial nama kita berdua dan sebuah bintang kecil. Suan melihat cincin itu. Air matanya jatuh berderai. Bukankah kau sudah lama menganggapku sebagai istrimu? Katanya tersedu-sedu. Itu berbeda. Aku menatapnya serius. Sebelumnya aku yang memaksakan diri. Sekarang aku ingin kau rela hati. Nona Suan, apakah kau bersedia menikahi Tuan Hikiang? Menjadi satu-satunya istri sahnya, ibu dari anak-anak masa depan, serta pemeran utama hidupnya di kehidupan ini, kehidupan berikutnya, dan selamanya. Dia tersenyum sambil menangis. Aku bersedia. Dia mengulurkan tangannya. Dengan gemetar kuselipkan cincin itu di jari manisnya. Ukurannya pas sekali. 3 bulan kemudian, kami mengadakan pernikahan megah. Di pernikahan itu, kontrak kelahiran anakku yang konyol diceritakan sebagai lelucon. Tamu-tamu tertawa terbahak-bahak. Hanya aku yang tahu, kontrak itu adalah keputusan paling benar dan paling berani yang pernah kulakukan dalam hidupku. Dia bagai kunci yang membuka pintu terkunci antara kami selama 10 tahun. Setelah pernikahan usai, ku gendong Suan yang sudah mulai memperlihatkan kandungan kembali ke kamar kami. Dia bersandar di pelukanku, mengusap perutnya dengan wajah penuh kebahagiaan. Kiang, kamu bilang bayi ini akan diberi nama apa? Baiklah, aku berpikir sejenak, lalu menunduk mencium dahinya. Namanya 10 tahun 8 kanan kerinduan pada Nian Suan. Aku merindukanmu 10 tahun sisa hidupku. Agar kau merindukanku ku selesaikan dengan ciuman.